Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Al-ayah Qaulun Azim, amma ba'du. Segenap peserta Darul Arqam Dasar PT IMM Cilacap yang dirahmati Allah, juga panitia yang saya hormati, mari kita yang pertama tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih dipertemukan di tempat ini, mudah-mudahan dirahmati, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tercurah senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat, termasuk kelompoknya, barisannya, kita di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keislaman ya. Nanti mungkin kita akan banyak diskusi, kita akan banyak sharing mengenai tema kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini, dan saya mohon kepada semua peserta ini semuanya saja yang hadir, kita mereorientasikan niat kita. Niat kita, bismillahirrahmanirrahim. Anda semuanya hadir ke sini dalam rangka untuk beribadah yang pertama. Kemudian yang kedua dalam rangka tholabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. Kemudian mencari pengalaman, kemudian bersilaturahim, kemudian kita berniat sekaligus berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kita perlu luruskan niatnya, karena kalau kita niatnya tidak benar, tidak lurus, maka kita ini apa saja menjadi kurang nyaman. Tapi kalau niatnya ikhlas, itu apa saja menjadi enak, nikmat, dan enjoy begitu ya. Seperti halnya ketika kita mau mengejar seseorang yang nun jauh di sana, walaupun jauh di seberang lautan, di seberang gunung, tapi kalau kita cinta, kalau kita senang, nggak kerasa ya mas ya. Gunung kan kudaki, lautan kan seberangi, demi dia buah hatiku. Itu karena kalau kita cinta, kalau kita senang, itu kita menjadi enak, enjoy, tidak ngantuk, tidak capek ya. Dan ini menjadi spirit semangat bagi kita semuanya. Maka kita apapun juga itu diniati lillahi ta'ala. Apa saja kita niati karena Allah, termasuk nanti mungkin ini sebentar lagi menikah juga, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun menikah krono Allah Ta'ala. Sehingga apapun juga kita lakukan itu karena Allah, sehingga bernilai ibadah. Tapi kalau kita niatnya tidak ada, karena terpaksa, karena apa dan lain sebagainya, yang sifatnya itu duniawi, sifatnya material, sifatnya non spiritual, maka kita tidak nyaman gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, perlu diketahui bahwa Muhammadiyah itu kan sebuah paham, sebuah organisasi, sebuah persyarikatan ya. Persyarikatan gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah memiliki 3 ciri khas ya, 3 ciri khas. Yang pertama, Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam ya, gerakan Islam. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yaitu gerakan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah, kalau dulu istilahnya Al-Quran dan As-Sunnah As-Sohihah.
Tapi setelah dikaji maka kemudian berubah redaksinya menjadi As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah ini Islam Muhammadiyah itu begitu. Kemudian yang kedua gerakan dakwah. Artinya Muhammadiyah itu seluruh elemennya itu senantiasa bergerak untuk dakwah. Baik itu di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, semua dalam rangka untuk dakwah. Maka nanti sepulang dari sini ini harus mujahid semua nih, harus jadi dai semuanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wong nek semangat gue meriang gemari. Semangat. Jangan sampai kita kalah dengan mereka-mereka yang pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku apa sekarang kan metenteng rosa banget itu begini. Disiplin sekali. Mereka disiplin menjaga diskotik itu disiplin sekali. Kemudian mereka para pelaku-pelaku penjualan gadis itu disiplin sekali. Majenang itu termasuk banyak penjualan gadis. Termasuk banyak penjualan minuman keras. Apalagi sekarang ada informasi katanya minuman keras sudah boleh kan pabriknya berdiri, jual bebas. Mau apa kalian? Boleh apa begitu apa gimana? Naudzubillah min. Nah ini mereka itu semangat sekali. Mereka menyeru amar mungkar nahi walik, semangat banget mereka itu sampai hujan-hujan sampai apa malam-malam. Mereka penyelundup narkoba, narkotik kepada semangat sekali, apapun mau ditelan, mau kalau sudah sampai lokasi dikorek-korek dan sebagainya. Pelaku kemaksiatan, pelaku dosa, agen-agen maksiat semangat sekali. Nah kalau kita nggak semangat ya. Nah ini yang keprihatinan kita bagi maka saya senang kalau ada anak-anak muda kayak gini semangat begitu, luar biasa. Majenang cukup 2 orang hebat itu bisa mengguncang Majenang lah. Oreg Majenang. Dan siji misalnya jadi jenderal loh, luar biasa empuk. Aku ponakannya jenderal, itu mengkirik wong. Kayak adikku kayak jenderal kayak ngono. Mengguncang. Polisi misalnya nanti ada dari polisi prit ditilang begitu. Ampun Pak, maaf ini saya nggak bawa SIM. Sana dulu, kamu bisa Fatihah nggak? Wah, baca Fatihah dulu baru boleh. Nah, nggak jadi saya tilang, tapi besok kalau lagi saya tilang. Ini misalnya. Jadi ini gerakan dakwah kita mari terapkan. Apalagi ini mahasiswa itu harus di atas rata-rata pemikirannya. Kalau pemikirannya masih biasa saja di sini madang tok. Nah, ini kan perlu ditingkatkan. Jadi pemikirannya harus lebih. Maka perlu ada wacana intelektual, wacana keislaman, wacana keilmuan di kalangan mahasiswa itu. Nanti sering-sering diskusi, ngobrol, dokok pinggir jalan, apa, ngobrol masalah apa, masalah ilmu, masalah umat, masalah apa. Nah, ini mahasiswa. Banyak saja sekarang mahasiswa banyak disibukkan dengan urusan kuliah, urusan SKS misalnya, sehingga kadang-kadang sudah nyaman. Apalagi sekarang zamannya HP udah kayak gini terus. Bangun tidur udah pegang HP, ya mau kemana HP lagi. Nah ini menjadi keprihatinan tentunya, maka acara kegiatan semacam ini diharapkan bisa ya memberikan pencerahan ini ya. Di tengah kesibukan Mas Arif yang luar biasa sibuk urusan, Mas Hilmi yang sibuk sekali urusan dari nyupir satu ke nyupir yang lain gitu ya. Mas Andre yang tiap hari nge-share, Mas Andre itu nge-share tiap hari. Jagoan nge-share itu. Nge-share baikan, bukan nge-share gambar mobil tok gitu. Ya tentang apa silakan. Nah ini gerakan dakwah. Kemudian yang ketiga gerakan tajdid, itu pembaharu artinya mengembalikan kepada sumber aslinya, kepada sumber ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Artinya dikembalikan kepada relnya.
Karena banyak sekali yang perlu diperbaharui, termasuk perbaharuan di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang keagamaan juga. Sekarang misalnya yang lagi ramai misalnya tentang apa? Tentang memandikan jenazah, tentang penguburan jenazah. Penguburan jenazah itu misalnya kan harus dibuka ya. Tapi sekarang kan boleh pakai peti, itu kan hasil ijtihad. Bahkan sekarang itu boleh jenazah tidak dimandikan kalau memang itu darurat, tidak bisa dimandikan dan sebagainya. Dalam peristiwa COVID-19 ini kan merubah segala-galanya. Nah, kita di Muhammadiyah ini gerakan yang ketiga tadi adalah tajdid, pembaru. Muhammadiyah memperbaharui paham keagamaan yang tidak sesuai dengan sumber aslinya. Betapa beratnya dulu karena umat Islam itu terkungkung dalam kejumudan pemikiran. Dianggapnya tajdid itu, ijtihad itu tertutup, maka Muhammadiyah membuka pintu ijtihad. Hanya di Muhammadiyah itu ijtihadnya adalah secara kolektif, bareng-bareng, ijtihad jama'i, ijtihad bareng-bareng. Misalnya mengenai masalah ijtihad masalah transplantasi organ tubuh. Misalnya Mas Hilmi itu organ tubuhnya ada yang rusak, tapi harus dicangkok. Yang bisa untuk mencangkok itu adalah misalnya dari jantung monyet. Wah, itu kan perlu dikaji. Ya, ini boleh apa tidak itu? Jantungnya itu kebetulan spesiesnya misalnya ya. Ini, maka ini kan harus dikaji, harus ada fatwa, landasan Qur'annya, hadisnya, istinbat hukumnya dan sebagainya. Nah, ini persoalan. Misalnya yang ada kutub utara atau selatan yang siangnya itu sampai 20 jam misalnya. Puasa 20 jam, malamnya cuma 4 jam misalnya. Itu kan perlu ijtihad. Atau Mas Andre itu besok itu berkesempatan hijrah ke planet Pluto. Itu kan perlu dibekali ijtihad. Bagaimana tata cara sholatnya, menghadapnya kemana? Posisinya di mana Pluto, antara Pluto dengan bumi difokuskan lagi Mekah fokuskan lagi Ka'bah. Itu kan harus ada itu. Yang Muhammadiyah, maka arah kiblat dulu diluruskan. Ya ramai gegok perang saudara dilakoni gelut. Karena apa? Meluruskan arah kiblat antara lain itu. Kemudian dalam amaliyah juga banyak yang diperbarui oleh Muhammadiyah. Ya, banyak istilahnya nanti kita akan bersentuhan dengan yang namanya ada tahayul, ada bid'ah, ada khurafat. Terutama bid'ah ini yang dulu banyak kita bertabrakan dengan paham keagamaan yang lain. Nah, ini sebagai pengantar, saudara-saudara sekalian, kita perlu memahami dari arah situ. Maka kita perlu ada paham keagamaan menurut Muhammadiyah, dalam hal ini adalah Islam. Kita berislam menurut paham keagamaan yang dipedomani oleh Muhammadiyah. Nah, ini lama-lama banyak semutnya ini ya. Ini sambil itu ya, sambil dinikmati yang ada, tapi maka nanti saya akan pilih. Ini biodata tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, tujuan Muhammadiyah ini, Muhammadiyah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah itu ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah mengajak manusia untuk memeluk agama Islam, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi Muhammadiyah itu pada hakikatnya adalah mengajak kepada Islam. Ya, Islam itu kan kalau kita memahami blondoan, Quran maca dewek, hadis maca dewek kan berat.
kecuali punya kemampuan bahasa Arab yang mumpuni. Kita belajar bahasa Arab kawit MI, kawit SD, tekan kuliah ya, bisa ya. Mengenai paling pintar bahasa Arab siapa ini bros ya bros ya. Nah, itu calon kader itu, semuanya kader. Nah, kita pada hakikatnya berislam itu adalah bermuhammadiyah itu adalah berislam. Ya, maka saya kebetulan dari kecil bermuhammadiyah itu merasa menikmati sekali dalam bermuhammadiyah. Nggak usah tengok-tengok paham keagamaan yang lain. Karena sekarang itu kan banyak sekali muncul. Kenapa orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah banyak tertarik jatuh cinta pada paham keagamaan yang lain? Karena belum memahami Muhammadiyah. Maca bukunya derek ya orang tahu, maca bukunya wong liya kan begitu. Coba kita mungkin di rumah ada buku tarjih apa tidak? Wis maca bukunya siapa misalnya? Maca kitab apa misalnya dan sebagainya. Baca majelis tarjih, putusan majelis tarjih saja belum, kita wis maca yang lain, tanya jawab Hasan, tanya jawab Sirajuddin Abbas, tanya jawab oleh. Akhirnya kita kan meyakini yang di sana. Termasuk yang sekarang lagi ngetren itu kan dari teman-teman MTA, teman-teman Salafi itu kan. Kalau yang sudah memahami tentang Muhammadiyah, ya kita tidak heran karena memang banyak pemahaman-pemahaman. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan dalam dinamika sejarah selalu berusaha merespon berbagai perkembangan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam yang bersumber dari dua sumber primer. Ini ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Ini tadi sudah saya jelaskan. Maka kita ada pemahaman ajaran Islam menurut Muhammadiyah. Yang pertama, bahwa agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebut dalam sunnah makbulah. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Yaitu berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Ini paham keagamaan di Muhammad. Ini paham keagamaan di Muhammad itu kan enak banget, nyaman, kepenak, akeh diskonnya, insya Allah gampang menuju surgane, amin. Terawih 11 wis ora perlu, ya. Dan itu yakin sekali kita, nggak ragu-ragu melaksanakan 11 itu dengan penuh keyakinan, bukan karena karena entengnya itu bukan, kebetulan dilalah lebih ringan kan begitu. Simpel sekali beribadah menurut paham keagamaan di Muhammadiyah. Contoh yang lain misalnya apa? Kita nggak terlalu banyak seremoni, nggak terlalu banyak ritual-ritual yang menurut pemahaman kita tidak ada dasarnya. Kalau yang lain itu kan paham keagamaan yang lain kan ada yang ribet banget. Apa bayana? Yaitu dalam konteks budaya itu menurut para budayawan itu sih bagus. Ada MH itu mungkin ada yang sering ikut kajiannya MH itu Mahiyahan. Saya ikut sebagian besar MH itu saya sudah ikut. Gus Baha juga saya sering nyimak. Terus Adi Hidayat itu bagus sekali. Dia kader Muhammadiyah dulu. Nah, sekarang kan dia lebih umum ke publik ya. Nah ini banyak amalan dan pemahaman keagamaan yang, dan sekarang juga banyak komunitas-komunitas baru, anak-anak muda membentuk komunitas sendiri, ada harokah sendiri, ada pergerakan sendiri, kajian sendiri begitu. Dan memang kita kelemahannya di Muhammadiyah itu karena kita tidak ada silabus struktur untuk perkaderan yang bagus. Kalau misalnya di kalangan teman kita, di kalangan Nahdien itu kan ada urutannya. Ngaji misalnya dari Jurumiyah dulu, kemudian Ngimriti, kemudian Alfiyah gitu. Ini mungkin ada yang pernah ngaji yang model-model begitu. Itu bagus. Kita apa ngajinya kita ini? Ya, maka kita perlu kembali bahwa yang kita kaji adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dalam hal ini dipandu oleh paham keagamaan di Muhammadiyah.
sehingga kita tidak banyak amalan-amalan yang tidak ada sumbernya. Nah, ini pengertian agama ada di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya kalau bisa nanti kapan-kapan kita mungkin bedah khusus, kajian khusus, buku tarjih, atau ya minimal punya lah. Nek ora duwe ya, kalau nggak punya ya beli ya. Kalau nggak beli pinjam. Kalau nggak pinjam download. Nah, sekarang kan banyak ya download ya. Nah, jadi ini pengertian agama tadi sudah saya singgung ya. Jadi ini pengertian agama Islam. Kemudian yang kedua, bahwa Muhammadiyah berkeyakinan Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sejak zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sebagai hidayah dan rahmat atau rahmat kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi dan ukhrawi. MKCH. Poin yang kedua, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi kalau kita ini harus meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang dibawa dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad, yang kita yakini kebenarannya sebagaimana tadi saya sampaikan, nanti ada ayatnya, innad dina indallah. Waduh, harus dipegang teguh. Sekarang itu kan pemahaman agama itu kan banyak dikaburkan oleh paham-paham apa itu namanya ya, pluralis ya. Saudara-saudara, agama itu sama saja, banyak jalan menuju surga ya gue. Agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya sama. Silakan Anda mau agama yang mana. Semuanya menuju kepada Tuhan, semuanya menuju ke surga gitu. Itu mahasiswa sekarang banyak pemahamannya seperti itu. Dulu waktu saya kuliah juga sudah banyak paham-paham sosialis, apalagi sekarang mungkin sudah banyak sekali kajian-kajiannya. Nah, kalau kita enggak, innad dina indallah, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Gitu. Jadi kita harus meyakini Islam. Jadi nanti kalau misalnya kebetulan ya ini kan mungkin karena pergaulan medsos dan sebagainya, kenalan. Ini ada Imawati berkenalan dengan yang beragama non Muslim, Stephen Jonathan misionaris misalnya. Cakep sekali, keren sekali, sopan sekali misalnya. Nanti apakah agamanya akan kuat apa tidak, ini ujian. Nah, sekarang agama itu kan seolah-olah dalam pentas di medsos itu tidak nampak kelihatan. Sekarang yang muncul itu adalah pembumihangusan terhadap semangat spirit jihad, semangat spirit dalam berislam secara total itu kan. Maka saya melarang kepada teman-teman untuk membicarakan Nisa Sabian. Apa itu Nisa Sabian? Urusannya apa kita? Nah, ini sampai jadi korban. Ngomong pelakor kan ini korban itu. Kita mestinya nggak boleh ngomong pelakor. Kita cuma korban berita itu. Ya kan? Berita itu, ini saya sampaikan kepada teman-teman. Yang namanya berita itu, media itu, kalau misalnya Hilmi naik kuda itu bukan berita. Tapi kalau ada kuda naik Hilmi, nah itu berita. Jaran numpak Hilmi, dipoto, jaran numpak Hilmi. Hilmi karo nyengir-nyengir kan. Kalau kita itu berita, Mas. Jadi kalau ada percikan sedikit saja, ketek itu langsung digoreng istilahnya. Maka saya di Facebook itu kalau urusan rumah tangga sudah digoreng oleh media massa, maka hancurlah, rusaklah. Contohnya siapa? Contohnya ya, yang jelas-jelas Aagim. Oh, nggak kuat ngadepi media, tumbang dia. Di mana ada mubalik, di mana ada ini poligami, dia akan diserbu olehnya.
Kalau ada isu sedikit saja, goreng terus sampai gosong. Nggak kuat ya. Baca WA satu saja kan ya, kita ini kan juga sudah, seblak. Misalnya mohon maaf kita dikata-katain yang kasar di WA saja sudah betapa hancur hatiku ya. Apalagi yang mengatakan orang yang sangat kita sayangi, sangat kita cintai. Yang contoh Hilmi ya, mohon maaf ya, contoh itu ya. Hilmi menyukai seseorang bernama misalnya siapa lagi? Bernama Siti Kamar Mandi misalnya. Lu kok ngomong kasar kepada Hilmi, ngomong nama binatang itu, betapa sakitnya ini. Apalagi ini yang nyerang dari berbagai penjuru. Dari TV, dari koran, dari media online. Gak kuat. Orang ini jajalan. Ini diisukan apa misalnya, diisukan ini dari pelakor misalnya. Orang seturu terus dolan batirnya juga bobo ketemu. Padahal anu belum tentu. Dan hati-hati. Kita tidak usah tersulut itu. Ini saya ini kurang nenet tadi ini. Jadi saya karena termasuk pengamat media itu prihatin sekali dengan kondisi medsos zaman sekarang, sehingga kita harus hati-hati ya, hati-hati memilah dan memilih berita-berita. Kalau bisa kita ini jadi pelaku pembuat berita, jangan menjadi korban berita. Minimal tidak menyebarkan berita-berita yang bisa menimbulkan fitnah, ghibah dan lain sebagainya. Nah ini kaitannya dengan paham keagamaan yang tadi saya sampaikan.